Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 14 April 2022. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 14 April 2022, terambil dari kitab Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41, saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, besok kita akan memperingati hari matinya Yesus Kristus di kayu salib. Dan malam hari ini adalah malam Passion terakhir, di mana kita merenungkan malam sebelum Yesus ditangkap dan kemudian diserahkan untuk disalibkan. Apa yang terjadi saudara-saudara sebelum dia ditangkap? Tentu dia rindu untuk menyapa Bapa yang dikasihinya, Bapa di sorga. Oleh sebab itu, dia mengajak murid-muridnya untuk datang berdoa di Taman Getsemani karena dia rasa beban yang dia pikul terlalu berat dan waktunya sudah hampir tiba. Bayangkan kalau seandainya dokter memvonis saudara, hidup saudara tinggal 1 hari lagi. Ya, besok bisa saja jantung saudara berhenti berdetak dan artinya saudara akan meninggalkan dunia ini. Apa yang akan saudara lakukan atau apa yang terbersit dalam hati saudara? Tentu satu hal yang terbersit dalam hati kita, mungkin kita merasakan kesesakan yang luar biasa dan mengatakan, ya Tuhan, begitu beratnya saya harus berpisah dari dunia ini, dari anak-anak yang saya cintai, dari keluarga yang saya kasihi, dari kekasih saya, dari pasangan hidup saya, dan semua orang yang mengasihi dan kita kasihi. Mungkin perasaan itu juga dialami oleh Yesus Kristus. Dia harus berpisah dari murid-murid yang dia kasihi. Namun saudara, apakah yang dilakukan Yesus untuk menguatkan dirinya? Hanya satu, berdoa. Ya, berdoa. Bukan hanya dia yang maju ke tengah taman dan menaikkan doa pribadinya kepada Bapa di sorga, tapi dia juga menyuruh murid-muridnya untuk berdoa, menopang, menyokong dia supaya dia tidak lemah menghadapi saat-saat terakhirnya di dunia ini. Memang selain kita berdoa, kita juga perlu doa dari orang lain. Saya perlu doa dari jemaat supaya pelayanan saya tetap diberkati Tuhan. Saya bisa tetap menjadi berkat dalam pelayanan yang saya lakukan sebagai seorang pendeta. Saya butuh doa juga dari suami terkasih, dari anak terkasih, dan juga terutama dari jemaat semua yang mengasihi saya. Sama seperti Kristus, dia juga butuh doa dari murid-muridnya. Tetapi apa yang dikatakan kemudian murid-muridnya jatuh tertidur. Dan oleh sebab itu Yesus menegur mereka dan mengatakan, berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hati. Jagalah jam doa kita. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya akan tiba. Seandainya murid-muridnya tahu bahwa besok gurunya akan ditangkap dan diserahkan ke kayu salib, mungkin malam hari itu Petrus tidak tidur. Ya, mereka tidak tidur. Mungkin mereka akan khusyuk berjaga-jaga. Tetapi karena mereka tidak tahu hal itu, karena itu mereka lemah, daging itu lemah, roh itu penurut tapi daging itu lemah. Itu yang membuat mereka berulang kali jatuh tertidur. Jadi saudara, jangan biarkan dirimu jatuh tertidur.
Berjaga-jagalah dalam doamu. Sebab kita tidak tahu kapan penderitaan itu datang, kapan sakit itu mendera tubuh kita, kapan ajal menjemput kita. Tapi satu yang kita harus tahu, bahwa doa akan menopang dan menguatkan kita senantiasa menghadapi apapun itu pergumulan, kesakitan, kesusahan, bahkan ajal sekalipun. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari berjaga-jagalah dalam doamu. Hayatilah masa sengsara ini dengan doa-doamu, memperbanyak jam doa kepada Tuhan. Karena sungguh kita tidak pernah tahu kapan waktunya akan datang. Hanya satu yang kita tahu, kita memerlukan kekuatan dan kita akan mendapatkannya melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami setia dan tidak putus-putusnya berdoa kepada Tuhan. Kami berjaga-jaga dalam doa kami Tuhan, karena sungguh kami tidak tahu kapan penderitaan, sakit, penyakit, kemalangan, bahkan kapan kematian itu akan datang menjemput kami. Dan hanya satu hal yang bisa menguatkan kami, meneguhkan kami ketika kami berjalan dalam lembah kekelaman itu, yaitu doa kami kepada Tuhan. Doa itulah sumber kekuatan bagi kami. Oleh sebab itu ajar kami Tuhan untuk setia berdoa kepadamu, untuk menaikkan semua kekhawatiran, kecemasan, kekalutan hati kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan yang memberikan ketenangan kepada kami. Kami bisa melangkah, meneruskan kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya jadikan kami pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang pada hari ini mengikuti renungan harian dari gereja-Mu ini Tuhan. Engkau berikan kami semua kesehatan dan pelihara kami dengan rejeki. Dalam studi Tuhan berkati jemaat-Mu yang studi, berikan mereka kepintaran dan hikmat. Bagi yang bekerja Tuhan pakai jemaat-Mu menjadi terang, garam dan saluran berkat dalam pekerjaan mereka. Bagi kami pun yang telah berumah tangga, berkati keluarga yang kami cintai, terutama anak-anak kami ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sakit Tuhan, kiranya sembuhkan mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan hatinya. Yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Dan yang hari ini berulang tahun pun Tuhan tambahkan panjang umur, sukacita dan kesehatan dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.